Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masalah debit. Jadi sebelum mengerjakan soal-soal ini, ada baiknya teman-teman ngerjainnya terlebih dahulu ya, agar lebih paham dan ingatnya lebih lama. Dan kalaupun seandainya jawabannya salah, kita tahu di mana letak kesalahannya. Oke, kita langsung ke contoh soal pertama. Dalam sebuah bak mandi terdapat 9.000 liter air. Karena akan dibersihkan, bak dapat dikosongkan dalam waktu 15 menit. Debit air tersebut adalah titik-titik liter per menit. Oh ya, sebelum kita ngerjain soal ini, ada beberapa konversi satuan yang sering dipakai di dalam debit, yaitu yang pertama misalnya bahwa 1 meter kubik ini sama dengan 1000 liter atau sama juga dengan 1000 dekameter kubik ya. Kemudian ada 1 liter sama dengan 1 dekameter pangkat 3. Ini sama dengan 1000 cm kubik atau sama juga dengan 1000 cc ya. 1 mililiter ini sama dengan 1 cm kubik, sama juga dengan 1 cc. Oke? Kemudian ada satuan waktu ya, bahwa 1 jam ini sama aja dengan 60 menit. Kemudian 1 menit ini ada 60 detik. Dan 1 jam itu sama aja dengan 3.600 detik. Oke ya? Kemudian rumus yang kita gunakan untuk menentukan debit, ya, rumus. Saya tulis di sini bahwa saya bikin dalam segitiga agar mudah diingat. Bahwa debit itu sama aja dengan volume bagi waktu, ya. Saya bikin keterangan di sini. D itu adalah debit. Ini satuannya boleh liter per menit, ya. Meter pangkat 3 per menit. Dan sebagainya. Ya, satuan volume per satuan waktu. Kemudian ada V, ini adalah volume. Ya, satuannya boleh dalam liter, meter pangkat 3, cm pangkat 3, dan sebagainya. Kemudian ada waktu. T-nya adalah waktu, satuannya boleh detik, kemudian boleh menit, kemudian boleh jam ya. Oke. Kita kerjakan soal nomor 1. Yang diketahui adalah volume nih, 9.000. Artinya V-nya adalah 9.000 liter. Kemudian dikosongkan dalam waktu 15 menit. T-nya adalah 15 menit. Nah, karena pertanyaannya satuannya di dalam liter per menit, maka nggak perlu kita ubah dalam satuan apapun lagi ya, karena udah sama liter per menit. Di sini ada liter per menit. Maka kalau kita mencari debit, berarti volume bagi waktu ya. Debit sama dengan volume bagi waktu. Volumenya berapa? 9.000 liter. Bagi dengan 15 menit. Dapat berapa? 600 liter per menit. Oke. Jawaban kita adalah yang A. Soal kedua, sebuah penampung air berbentuk tabung dengan volume 24 meter kubik. Tabung dialiri dengan debit 100 liter per menit. Maka tabung tersebut akan penuh dalam waktu berapa jam? Oke, kita bikin yang diketahui dulu bahwa volume ini sama dengan 24 meter kubik. Dan debitnya, D, ini sama dengan 100 liter per menit. Oke, karena di sini satuannya liter, di sini adalah meter kubik, ya. Jadi,
meter kubik ke liter itu dikali dengan kali 1000. Tetapi dari liter ke meter kubik ini dibagi 1000. Ya. Jadi kalau ini dikalikan dengan 1000, ini dapatnya adalah 24.000 liter. Ya. Jadi kita tadi punya segitiga rumusnya. Di sini ada volume, di sini ada T, di sini ada debit. Yang ditanya adalah T. Kalau ditanya T, maka rumusnya adalah volume per debit. Ya. Volumenya berapa? 24.000 liter. Dibagi dengan 100 liter per menit. Ya. Ini sama dengan coret nolnya 2, boleh? Jadinya adalah 240. Nah, di sini kan menit. Tulis menit, ya. Kita rubah jadi jam karena pertanyaannya adalah jam, ya. Jadi mengubah menit ke jam, menit, jam. Kalau menit ke jam itu dibagi dengan 60, ya. Kalau jam ke menit itu kali 60, oke? Jadi T sama dengan 240 per 60 jam ya. Oke. Terus ini kita coret nolnya. 24 bagi 6 dapatnya adalah 4 jam. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Jelas ya? Soal selanjutnya, soal ketiga, sebuah mobil pemadam kebakaran menyemprotkan air ke lokasi kebakaran. Persediaan air yang dibawa adalah 12.000 liter. Setelah 3 menit, air tinggal 9.000 liter. Debit air yang dipakai dalam meter kubik per menit adalah titik-titik. Oke, awalnya, berarti volume awal ya. Ini, volume awal, saya tulis P awal, ini sama dengan 12.000 liter. Setelah 3 menit, T-nya 3 menit, air tinggal, berarti V sisa, nah, tersisa 9.000 liter. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa volume yang dipakai itu adalah 12.000 dikurang dengan 9.000, ya kan? Awalnya 12, kemudian tersisa 9.000. Maka yang dipakai adalah pengurangannya. 12.000 dikurang 9.000, yaitu 3.000 liter. Oke? Kemudian, kita lihat satuan yang diminta di sini adalah meter kubik per menit. Maka yang waktunya nggak perlu diubah. Yang perlu kita ubah adalah satuan liter ke meter kubik. Tadi sudah saya berikan konversi satuannya bahwa 1000 liter ini sama dengan 1 meter kubik. Kalau ada 3000 liter, ini sama aja dengan 3 meter kubik. Nah, ini sama dengan 3 meter kubik. Jadi, kalau kita menentukan debit, ini sama dengan volume per waktu. Berarti yang kita masukin adalah 3 meter kubik per 3 menit. Ini sama dengan 1 meter kubik per menit. Ya. Jadi jawaban kita adalah yang A. Jelas? Soal berikutnya. Debit air mengalir dalam keran 7.500 cm3 setiap 10 menit. Volume air yang mengalir setiap jam adalah titik-titik liter. Nah, yang diketahui adalah volumenya ya. Bahwa P sama dengan 7.500 cm3 dalam waktu 10 menit. Nah, dari sini kita bisa mencari debitnya, yaitu volume dibagi dengan waktu. Volumenya berapa? 7.500 cm3 dibagi dengan 10 menit. Berapa ini?
Iya, 750 cm kubik per menit. Ini debitnya ya. Yang pertanyaannya adalah berapa volume yang mengalir setiap jam? Artinya dalam 1 jam berapa volumenya? Tadi udah ya. Saya bikin segitiga di sini. Misalnya ini volume, ini T, ini adalah debit. Kalau yang ditanya volume, berarti D dikali T. T yang kita gunakan di sini adalah 1 jam. Ya, atau sama dengan 60 menit. Karena debitnya dalam menit. Nah, kita masukin. Debitnya kan udah ada 750 cm kubik per menit dikali dengan 1 jam. 1 jam itu adalah 60 menit. Nah, sehingga kita dapatkan 75 kali 6 itu adalah 450. Ya, ada 02 di sini. Tulis 02, ya. Kemudian satuannya cm kubik, karena ini habis ya. Ini per menit, di sini menit. Nah, habis. Yang ditanya dalam liter, maka cm kubik ke liter ini tinggal dibagi dengan 1000. Jadinya adalah 45 liter. Ya, oke. Nah, nomor 5 ini silakan teman-teman kerjain sendiri. Jika air terjun dapat mengalirkan air 18.000 meter pangkat 3 dalam waktu 1 jam, maka debit air dalam waktu 1 jam adalah titik-titik meter pangkat 3 per detik. Jadi, volumenya nggak usah diubah dalam satuan lain. Kemudian yang 1 jam ini kita rubah dalam detik, ya. Jadi silakan dikerjain sendiri. Ini soalnya agak gampang ya. Oke. Soal berikutnya soal ke-6. Debit air kran di rumah paman 15 dekameter kubik per menit. Jadi debitnya D ini sama dengan 15 dekameter pangkat 3 per menit. Jika bak mandi berukuran berarti volume ini sama dengan 60 cm dikali 50 cm kali 40 cm. Ya. Akan diisi sampai penuh, maka waktu yang diperlukan adalah yang ditanya T. Kalau yang ditanya T, berarti saya bikin ulang segitiganya ya. Ini debit, ini volume, ini T. Jadi T itu adalah volume per debit. Nah, ini kita kalikan dulu, dapatnya berapa ini? 6 kali 5, 30 kali 4, 120, nolnya 3. Ini satuannya cm kubik, ya. Nah, kita rubah jadi satuan liter, kira-kira berapa ini? Bagi 1000, berarti hilang nolnya 3. Jadinya adalah 120 liter. Di sini kita rubah jadi liter bahwa 1 dekameter pangkat 3 ini sama dengan 1 liter. Kalau ada 15 berarti 15 liter per menit. Nah, tinggal kita masukin aja angkanya. 120 liter per 15 liter per menit. Ya. 120 bagi 5 dapat 8 menit. Ya, jawaban kita adalah yang B. Jelas? Soal berikutnya, soal ke-7. Volume air dalam bak mandi mula-mula, kita bikin yang diketahui dulu. P mula-mula. Mula-mula sama dengan 3.600 liter. Setelah dialirkan air selama 30 menit, T-nya adalah 30 menit. Air dalam bak mandi tinggal, berarti P sisa. Sisanya adalah 1.200 liter. Debit aliran air tersebut adalah, maka volume yang dipakai di sini, V terpakai, ya, karena yang keluar itu adalah sisanya ya. Awalnya 3.600, kemudian tersisa dalam baknya itu adalah 1.200, maka
yang terpakai adalah 3.600 dikurang 1.200 liter. Nah, ini berapa? Ya, 24.000 liter. Ini adalah volume yang terpakai ya. Maka debitnya adalah D sama dengan volume bagi waktu. Ini sama dengan 24.000 bagi dengan 30 menit. Nggak perlu dirubah ya, karena satuannya di sini sudah liter per menit. Ini coret nolnya sekali ya. Berarti 2400 dibagi dengan 3. 24 bagi 3, 8. Coret nolnya berapa ini? Oh, maaf, ini 2400 ya. Ini 2400, jadinya di sini 240. 240 dibagi 3 dapatnya 80 liter per menit. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian soal ke-8, ini persis sama dengan soal ke-7. Jadi silakan teman-teman mengerjainnya sendiri ya. Ini sama persis, cuman angkanya yang diubah-ubah. Oke? Cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.